karunia untuk menderita. Percaya kepada Kristus adalah sebuah kasih karunia, karena orang percaya dan diselamatkan. Namun ada kasih karunia yang berbeda yang Paulus ajarkan bagi umat Tuhan, yaitu menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jika percaya diselamatkan, lalu jika menderita untuk Dia, bagaimana? Tuhan Yesus menyatakan ada upah yang besar. Matius 5 ayat 11-12 bunyinya, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ibrani mencatat, Musa mau meninggalkan harta Mesir dan menderita bagi dia, karena pandangannya ditujukan kepada upah. Ibrani 11 ayat 25-26 bunyinya, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Para rasul memahami karunia ini, menderita untuk Kristus. Kisah Para Rasul 5 ayat 40-41 bunyinya, mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Bahkan kitab Wahyu mencatat, mereka yang memerintah sebagai raja bersama Kristus adalah mereka yang dikaruniakan untuk menderita bagi Kristus. Wahyu 20 ayat 4 bunyinya, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi ada kasih karunia untuk percaya sehingga menerima keselamatan, tapi ada kasih karunia dengan dimensi yang berbeda, yaitu untuk menderita bagi Dia. Sehingga setiap kita bukan hanya menerima keselamatan, tapi juga memerintah sebagai raja bersama Kristus.